Ya, baik, sekarang kita lanjutkan ke nomor 6 ya. Lihat, larutan asam nitrat pekat MR-nya 63 tersedia di laboratorium dengan konsentrasi 16,43 molar. Bila massa jenis larutan asam nitrat pekat yang tertera pada kemasannya adalah 1,643 gram per mililiter, maka kadar persen massa asam nitrat dalam larutan tersebut adalah titik ya. Baik, untuk soal seperti ini ya, kita lihat ini ada hubungan molaritas dengan massa jenis ya. Kita lihat dulu. Berarti yang ditanyakan di sini adalah persen massa ya. Kalau lihat gambaran soalnya ya, misal biar tergambarkan ini kira-kira seperti ini ya. Ini adalah larutan asam nitrat ya, asam nitrat pekat, larutan asam nitrat pekat. Yang namanya larutan berarti di sini ada asam nitrat dan ada airnya ya. Kalau disebut larutan di soal berarti ada airnya. Jadi di sini itu ada HNO3-nya dan kemudian ada airnya ya sebagai pelarutnya. Nah, di sini disebutkan konsentrasinya larutan ini adalah berapa? 16,43 molar ya. Kemudian data ininya, nah massa jenisnya adalah 1,643 gram per mililiter ya. Nah, ini rho-nya adalah 1,643 gram per mililiter ya. Ini kurang lebih gambaran si larutan ini ya. Jadi di sini ada HNO3-nya. Nah, yang ditanyakan adalah persen massa. Persen massa ya, kita langsung saja ya. Kalau pertanyaan berarti kita harus langsung tahu rumusnya apa. Persen massa sebagaimana kita ketahui, berarti persen massa itu adalah massa zat terlarut ya dibagi dengan siapa? Massa campuran keseluruhan atau massa zat terlarut ya ditambah massa pelarut ya. Nah, ini kan rumus persen massa ya. Di sininya adalah kalikan 100%. Nah, ini rumus persen massa. Berarti kita harus tahu massa zat terlarutnya berapa, massa zat terlarut dan massa pelarutnya ya, atau massa larutannya berapa itu untuk persen massa ini. Nah, dari data ini kita lihat, kalau sekarang kan belum tahu, nah maka kita lihat di sini. Nah, untuk memudahkan ya, untuk tip soal seperti ini, maka misalkan ya, ini harus dimisalkan larutannya adalah misal larutannya sebanyak 1 liter. Kenapa kita misalkan ke 1 liter? Karena akan mempermudah. Kan molaritas itu adalah mol per liter ya. Nanti biar gampang. Kita misalkan ke dalam 1 liter larutan ini seperti apa. Nah, kalau misalnya larutan ini ada 1 liter, maka lihat dari sini ada 16,43 molar. Ini maknanya kan 16,43 molar itu kan satuan lainnya adalah mol per liter ya. Nah, ini maksudnya adalah 16,43 mol HNO3 dalam setiap 1 liter larutan ini ya. Jadi untuk 1 liter berarti ada dari 16,43 molar ini nanti maknanya adalah ada sebanyak, kan ada 16,43 mol per liter ya. Ini satuan lainnya berarti ada 16,43 mol siapa? HNO3 ya, zat larutnya. Nah, ini makna dari 16,43 molar ya, seperti itu. Nah, sekarang dari data massa jenisnya apa yang kita peroleh? Massa jenis sama dengan 1,643 gram per mililiter. Nah, untuk maksud massa jenis 1,643 gram per mililiter artinya per mililiter artinya setiap 1 mililiter larutan ini, keseluruhan larutan ini ada 1,643 gram. Jadi massa keseluruhan zat ini, keseluruhan si cairan ini ya. Itu adalah untuk definisi massa jenis. Jadi setiap 1 mililiter si cairan ini, larutan HNO3 ini, massanya 1,643 gram. Nah, sekarang kalau dalam 1 liter berarti berapa massanya? Nah, berarti dari data massa jenis ini kita akan peroleh ini 1 ml segini 1,643. Berarti kalau 1 liter itu kan 1000 ml ya. Berarti dikalikan ini ya. Berarti ini sama aja dengan 1643 gram per 1 liternya ya. Jadi setiap kalau 1 ml segini, kalau 1 liter kan 1 liter itu 1000 ml. Berarti akan terkandung ini dikalikan 1000 ya, 1643 gram. Jadi dari sini bakal diperoleh bahwa massa
Nah, ini masa cairan keseluruhan ya, masa cairan, masa larutan. Masa larutan sama dengan 1643 gram ya. Nah, ini masa larutan. Masa larutan itu artinya masa HNO3 ditambah airnya ya, masa HNO3 udah plus masa air. Nah, ini segini ya. Nah, berarti ya kita akan peroleh ya dari data ini langsung ke sini. Masa zat terlarut berapa tadi? Nah, di sini ada ya. Ini kan zat terlarutnya HNO3 16,43 mol. Kalau massa kan kita ingat rumusnya adalah berarti gram. Nah, kalau 16,43 mol berarti kalau diubah ke gram ya, kita konversi ke gram. Berarti gramnya kan rumusnya adalah mol kali mr ya. Berarti sama dengan molnya 16,43 kali mr. Mr-nya berapa? Di soal diketahui 63 ya. Jadi 63. Nah, jadi ini adalah gram si HNO3 ini ya. HNO3 ini ya terlarut itu zat terlarut. Berarti di sini massa zat terlarut adalah yang ini. 16,43 kali 63. Nah, dibagi massa zat terlarut ditambah massa pelarutnya yang mana? Nah, yang ini yang tadi ya, yang dari data massa jenis diperoleh massa larutan ini 1643 gram. Nah, ini massa larutan ini adalah massa HNO3 ya, zat terlarut dengan massa pelarutnya. Jadi yang ini massa terlarut plus massa pelarut. Nah, tentunya data yang ini. Jadi 1643 ya kali 100%. Nah, berapa? Ya, coret-coret 16,43 ini sama ya 1643 kali 63. Berarti ini 1/100, jadi sama aja dengan 63/100 ya kali 100%. Berapa? Sama dengan 63% ya. Jadi itulah persen masanya. Berarti jawabannya yang mana? Nah, jawabannya adalah yang D ya. Oke, jadi kata kunci di sini untuk soal seperti ini biasanya ya dibutuhkan pemisalan ya. Jadi di sini dimisalkan dalam larutan 1 liter. Nah, dimisalkan 1 liter ini untuk mempermudah hitungan-hitungan yang lainnya. Oke.